Pernahkah Anda mengalami pengkhianatan kecil yang menyakitkan? Bukan oleh manusia, tapi oleh sebuah barang. Bayangkan ini, Anda butuh pengisi daya ponsel baru. Anda buka toko daring, melihat ada yang harganya Rp20.000 dan ada yang orisinal harganya Rp200.000. Pikiran Anda langsung berkata, "Wah, jauh sekali bedanya. Buat apa beli yang mahal? Fungsinya kan sama saja. Hemat Rp180.000. Anda pun dengan gembira membeli yang murah. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Anda merasa pintar karena berhasil berhemat. Tapi sebulan kemudian, pengisi daya itu mulai aneh. Kadang mengisi, kadang tidak. Dan puncaknya, suatu malam ia korslet, mengeluarkan sedikit asap, dan hampir saja merusak ponsel seharga Rp10 juta Anda. Niat baik Anda untuk berhemat justru hampir berujung kerugian yang 500 kali lebih besar. Jika Anda pernah mengalami skenario serupa, entah itu dengan sepatu murah yang jebol saat acara penting, atau alat masak murah yang cepat rusak, maka Anda telah menjadi korban dari sebuah jebakan mental yang sangat kuat. Sebuah jebakan yang tanpa sadar membedakan getaran orang yang terus-menerus berjuang dengan getaran orang kaya yang hidupnya terus bertumbuh. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, hari ini kita akan membongkar tuntas jebakan mental harga murah ini. Kita akan belajar mengapa fokus pada harga adalah getaran kekurangan dan mengapa fokus pada nilai adalah getaran kelimpahan yang sesungguhnya. Diagnosis, harga versus nilai. Pertama-tama, saya ingin tegaskan, video ini bukan anti hemat. Hemat dan bijaksana dalam mengelola uang adalah hal yang sangat baik. Video ini adalah tentang memahami getaran di balik keputusan finansial Anda. Ada dua filter utama yang digunakan orang saat akan membeli sesuatu, filter harga dan filter nilai. Filter harga, getaran kekurangan. Fokus utamanya adalah pada angka yang keluar dari dompet saat ini. Pertanyaan dominannya adalah, mana yang paling murah? Bagaimana caranya saya mengeluarkan uang sesedikit mungkin? Filter nilai, getaran kelimpahan. Fokus utamanya adalah pada manfaat, kualitas, daya tahan, efisiensi, dan ketenangan pikiran yang akan didapat di masa depan. Pertanyaan dominannya adalah, mana yang akan memberikan hasil terbaik dan paling awet dalam jangka panjang? Orang yang terjebak dalam getaran kekurangan akan selalu, secara refleks, menggunakan filter harga. Orang yang bergetar dalam kelimpahan akan secara otomatis menggunakan filter nilai. Mari kita bedah lebih dalam psikologi getaran di balik kedua filter ini. Psikologi getaran harga murah. Saat Anda secara kompulsif selalu mencari yang termurah, ada beberapa pesan getaran yang sangat kuat yang Anda kirimkan ke alam semesta. 1. Getaran kekurangan, scarcity. Pesan utamanya adalah, sumber dayaku terbatas, aku tidak punya cukup, aku harus menjaga yang sedikit ini mati-matian. Saat Anda memancarkan getaran tidak cukup, alam semesta, yang tugasnya hanya memvalidasi getaran Anda, akan memberikan lebih banyak realitas tidak cukup dalam hidup Anda. 2. Getaran jangka pendek. Fokus Anda hanya pada bagaimana cara selamat hari ini. Anda tidak sedang membangun masa depan, Anda hanya sedang menambal sulam kebutuhan saat ini. Getaran ini akan menarik lebih banyak masalah jangka pendek dan kebutuhan darurat yang harus terus-menerus Anda tambal. 3. Getaran ketidaklayakan. Ini adalah getaran yang paling halus namun paling merusak. Saat Anda secara konsisten menolak untuk memberikan diri Anda kualitas yang lebih baik, Anda secara bawah sadar berkata, saya tidak pantas mendapatkan yang terbaik, saya hanya layak mendapatkan sisa-sisa atau yang berkualitas rendah. Getaran ini akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa menerima hal-hal terbaik dalam hidup, bahkan jika peluangnya datang. Psikologi getaran nilai. Sebaliknya, saat Anda mulai melatih diri untuk fokus pada nilai, Anda mengirim pesan getaran yang sama sekali berbeda. 1. Getaran kelimpahan. Pesannya adalah, saya memiliki sumber daya dan saya cukup bijaksana untuk mengalokasikannya pada hal-hal yang akan bertumbuh dan memberi manfaat. Anda tidak lagi beroperasi dari rasa takut, tapi dari rasa pemberdayaan. 2. Getaran jangka panjang.
Anda mengirim sinyal bahwa Anda sedang membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Anda bukan lagi sekedar penyintas harian. Setiap pembelian yang berorientasi pada nilai adalah sebuah batu bata kokoh untuk membangun kerajaan masa depan Anda. 3. Getaran kelayakan. Saat Anda memilih kualitas, Anda secara sadar berkata, waktu saya berharga, energi saya berharga, ketenangan pikiran saya berharga. Saya layak mendapatkan alat, barang, dan jasa yang mendukung kualitas hidup saya. Getaran saya layak ini adalah magnet paling kuat untuk menarik hal-hal baik lainnya. Ini berlaku lebih dari sekedar barang. Jebakan mental ini tidak hanya berlaku saat membeli barang fisik, ia menyusup ke dalam setiap aspek kehidupan kita. 1. Dalam jasa dan pendidikan. Anda ingin belajar sebuah keterampilan baru. Ada kursus online seharga Rp100.000 yang hanya memberikan Anda rekaman video. Ada juga sebuah lokakarya seharga 1 juta yang memberikan Anda bimbingan langsung, komunitas, dan jaringan. Getaran harga murah akan memilih yang 100.000 dan mungkin tidak pernah menyelesaikannya. Getaran harga nilai akan melihat yang 1 juta sebagai sebuah investasi leher ke atas yang bisa menghasilkan puluhan atau ratusan juta di masa depan. 2. Dalam kesehatan. Anda punya pilihan antara membeli makanan instan yang murah tapi penuh pengawet, atau membeli bahan makanan segar yang sedikit lebih mahal tapi menyehatkan tubuh Anda. Getaran harga murah hanya melihat penghematan beberapa ribu rupiah hari ini. Getaran harga nilai melihatnya sebagai pencegahan biaya rumah sakit jutaan rupiah di masa depan. 3. Dalam hubungan. Anda punya pilihan untuk menghabiskan waktu dengan teman yang hanya suka mengeluh dan bergosip. Secara energi, ini murah dan mudah. Atau Anda bisa berusaha membangun hubungan dengan orang positif yang saling mendukung dan memberi inspirasi. Secara energi, ini bernilai tinggi. Getaran harga murah akan menarik Anda ke dalam lingkungan yang beracun. Getaran harga nilai akan membawa Anda ke dalam lingkaran pertumbuhan. Sekarang kita sampai pada puncak kesadarannya. Pergeseran paling fundamental yang membedakan mentalitas orang yang terus berjuang dengan orang yang terus bertumbuh. Orang yang terjebak dalam kekurangan selalu bertanya, berapa harganya? Orang yang berjalan menuju kekayaan selalu bertanya, berapa nilainya? Fokus pada harga akan membuat Anda terus menghemat uang. Fokus pada nilai akan melatih Anda untuk mulai menginvestasikan uang. Menghemat hanya menjaga Anda agar tidak jatuh lebih dalam ke lubang kemiskinan. Menginvestasikan adalah satu-satunya cara untuk membangun tangga naik menuju puncak kelimpahan. Cara praktis melatih otot nilai Anda. Mengubah kebiasaan mental ini butuh latihan. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mulai melatih otot nilai Anda. 1. Lakukan audit penyesalan harga murah. Ambil waktu sejenak. Ingat dan catat 3 barang atau jasa termurah yang pernah Anda beli dan akhirnya Anda sesali. Sadari polanya. Buktikan pada diri Anda sendiri bahwa konsep ini nyata dan telah terjadi dalam hidup Anda. 2. Terapkan prinsip beli yang terbaik yang mampu kau beli. Ini bukan tentang membeli barang termahal di luar kemampuan. Bukan. Ini tentang dalam rentang anggaran yang sudah Anda tentukan, pilihlah opsi dengan nilai tertinggi, bukan harga terendah. Jika anggaran sepatu Anda 300.000, carilah sepatu senilai 300.000 dengan kualitas jahitan, bahan, dan kenyamanan terbaik. Jangan malah mencari sepatu seharga 100.000 dan sisa 200.000-nya Anda simpan. 3. Masukkan biaya ketenangan pikiran dalam kalkulasi. Sebelum Anda tergoda membeli sesuatu yang super murah, tanyakan ini pada diri Anda. Berapa biaya ketenangan pikiran yang mungkin akan saya korbankan? Berapa besar resiko stres, kecewa, dan buang-buang waktu jika barang ini ternyata buruk? Seringkali harga dari stres itu jauh lebih mahal dari selisih harga barangnya. 4. Niatkan setiap pembelian sebagai investasi. Ubah getaran Anda saat bertransaksi. Bahkan saat membeli panci baru, jangan niatkan beli panci karena yang lama rusak, tapi niatkan saya berinvestasi pada kemudahan dan kegembiraan saya saat memasak untuk keluarga. Perubahan niat ini akan mengubah getaran yang Anda pancarkan. Maka, bebaskan diri Anda dari tirani harga. Harga adalah informasi, tapi nilai adalah kebijaksanaan. Mulailah menjadi seorang investor nilai, bukan hanya pemburu diskon dalam setiap aspek kehidupan Anda. Ubah pertanyaan Anda dari berapa harganya menjadi apa nilainya. Saat Anda mengubah pertanyaan Anda mengubah getaran Anda. Dan saat Anda mengubah getaran Anda mengubah seluruh realitas finansial Anda.